Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Tapi ngomong-ngomong, ada yang tidak hadir kayaknya. Siapa? Dimas. Kenapa Dimas? Aziza dan lagi datang. Kira-kira dia sakit. Kita doakan dia sehat-sehat ya. Cek dulu kehadirannya. Alda ada ya? Iya, Bu. Jadi anak-anak semua, supaya kita nanti dalam pembelajaran lancar dan berkah apa yang akan kita lakukan sebentar, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Apa yang mungkin doa? Ayo, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah. Semangat. Halo. Semangat ya. Memang karena bulan puasa ya, jadi itu juga kendala kita kan bulan puasa. Tapi bukan berarti bulan puasa kita harus lemas. Tetap semangat, oke? Sekarang Ibu memberi kesempatan sama kalian untuk berbincang-bincang, berdua-duaan, berbincang-bincang supaya bercerita tentang apa sebenarnya yang kamu alami kemarin kah, tadi kah. Ayo silakan anak-anak, saya kasih 2 menit. Itu kalau bercerita berbisi. Siapa apa tidak dengar Ibu? Mantap dari saya. Sudah saya? Sudah? Enggak ada perasaannya setelah bercerita dengan temannya? Fresh, kan? Enak, kan? Belum. Sekarang kita akan ada kegiatan ini ya, kegiatan stop supaya kita lebih rileks lagi dalam masukin nanti kegiatan pembelajaran. Yang minggu lalu kita lakukan, yang pernah ya? Kita lakukan ya kesini. Kita stop, bukan berarti kita sedih ya. Kita stop dulu, pikiran tenang. Ya, silakan rilekskan pikirannya, kasih tenang pikiran. Ambil posisi yang nyaman. Posisi duduk, jangan membungkuk sayang, tapi tetap tegak ya. Posisi kaki ke atas ya, supaya nyaman. Kaki di lantai, supaya nyaman. Kemudian tangan boleh di paha ataupun di atas meja. Di atas meja sayang. Jangan perlu pakai ini, ini ya, ini. Sekarang mata ditutup dan dipejamkan. Boleh tunduk, tapi kalau misalnya lurus pandangannya silakan ditutup matanya. Tenang. Tarik nafas. Perlahan. Hembuskan. Hembuskan lagi secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung. Tarik lagi nafasnya perlahan. Tetap rileks. Ya, oke. Bangun. Bagaimana perasaannya? Rileks. Biasa bagaimana perasaan setelah makan? Rileks.
Ada yang tidur? Hah? Ada kayaknya yang tidur ini. Tidur ya? Hah? Dingin tangannya. Tidur kayaknya. Nah, yang jelas semua relax. Kalau Rinda bagaimana Rinda tadi? Relax. Enak kan? Supaya kita tetap berjiwa kebangsaan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau pimpin lagunya saya tuh? Nah, bisa. Ya. Ya, semangat kebangsaan. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin semua duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita dan untuk kita semua. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ada dulu kesepakatan kita bagaimana kita belajar. Ini ya, kalau disepakati, next. Kalau tidak kita ulang. Okay. Ini yang pertama. Kalau mau izin, ajukan tangan. Maksudnya izin apa yang dimaksud? Tadi kamu ke luar untuk toilet, asal jangan keluar dari rumah. Ya, nah itu yang bahaya. Ya. Kemudian kedua, aktif dalam pembelajaran. Yang mana itu maksud di sini aktif dalam pembelajaran? Bisa nggak? Kalian aktif sebentar dalam pembelajaran? Bisa. Ya. Itu disepakati dulu. Kemudian saling menghargai pendapat teman. Kan sebentar ada pasti yang namanya diskusi, kerja kelompok, berarti kita harus menghargai pendapatnya teman. Jangan ingin main sendiri, ya. Kita sepakat. Jadi sudah sepakat ini. Oke, lock. Makasih ya. Ya. Nah, next. Nah ini ada pertanyaan ini, ya. Supaya kita bagaimana nanti kita masuk di pembelajaran, saya sudah paham memang. Oh, ternyata ini yang kita melakukan sebentar, ya. Apa yang kalian ketahui tentang suhu tinggi? Penggunaan suhu tinggi, ada yang tahu? Apa itu suhu tinggi sebenarnya? Ada yang tahu? Identik? Gimana? Apa itu suhu tinggi? Ada yang tahu? Kalau suhu tinggi, Iya. seperti pemanasan sama penurunan. Iya, betul, ya. Jadi suhu tinggi itu bisa juga disebut dengan pemanasan, ya, ya? Bisa. Ada lagi? Ya, silakan, Sylvia. Penyanderaan dan penggorengan. Ya, penyanderaan dan penggorengan. Yang disebutkan Sylvia tadi sudah masuk yang kedua. Coba sebutkan jenis proses suhu tinggi yang kalian ketahui. Jadi Sylvia jawab apa tadi? Penyanderaan dengan penggorengan. Ada lagi nak? Ya, silakan Bunda. Pasteurisasi sama sterilisasi. Iya, pasteurisasi dengan sterilisasi, betul nak. Ada lagi? Betul saya. Ya, Irsa. Pemanggangan, penyanderaan. Ya, pemanggangan dengan penyanderaan. Jadi sudah ada gambaran. Oh, ternyata termasuk penggunaan suhu tinggi ini ada tadi yang menjawab, ada pengeringan, ada penyanderaan, ada sterilisasi, apa sterilisasi, apa pemanggangan, ada beberapa yang ini kita kaitkan dengan dunia nyata. Jangan sampai kita bercerita suhu tinggi kita tidak tahu apa sih sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan
kimia. Sudah tahu apa itu? Buah apa itu? Pisang. Siapa yang tahu pisang? Oh, saya tidak tahu. Alda, apa itu Alda? Segera jeruk. Pisang, kan dilihat di sini pisang, gitu. Kalau berbicara syuting pasti dalam realita kehidupan pasti selalu kita laksanakan. Bahkan kalian selalu melaksanakan di sudah dilaksanakan sebenarnya ya. Ini bisa mau diapain sehingga dia penerapannya ke syuting ini. Diapain ini bisa? Digoreng. Ya apa lagi hanya digoreng? Direbus. Boleh direbus. Diapain lagi? Dibikin oleh-oleh bisa? Bisa. Bisa. Kita pengolah nasi loh. Oleh-oleh bisa dihancurkan baru diulah. Jadi oleh-oleh. Apakah pengertiannya oleh-oleh? Bulat. Yang penting dia bulat ya. Tidak ada oleh-oleh segempah, ada kan? Makanya jangan ini bisa banyak sekali. Bagaimana mau dihasilkan apa? Apalagi melalui suhu tinggi. Di bawahnya apa itu? Yang panjang. Tapi dia jadi pendek. Tapi sudah pendek di bawahnya. Kalau ini kecompanya nggak diapain? Supaya dia jadi suhu tinggi. Prosesnya. Diapain? Ayo. Kecompanya biasanya apa? Langsung dimakan. Oh, dimasak. Dimasak dengan melalui apa? Tumis. Tumis. Diapain? Bisa dikukus, toh? Bisa direbus, macam-macam ya. Tergantung kan. Saya yakin kalau kalian kan anak pemularan sudah bisa merasa. Hanya saja jangan kita makan kacang panjang kita semakin panjang. Tidak, oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa nih. Jadi next, jadi sudah bisa tuh mengaitkan bahwa oh ternyata suhu tinggi yang maksud ini ya. Nah ini ya. Sudah masuk, sudah bisa menerima. Apa nih? Apa yang kira ini? Bakwan. Ubi, bakwan. Yang di bawahnya apa itu? Keripik. Keripik sudah bikin toh? Belum. Ini kalian kelas 10. Apa tujuannya nanti setelah pembelajaran ini? Pasti ada tujuannya ya. Bagaimana kalian pertama memahami tujuan apa? Penggunaan suhu tinggi pada bahan atau produk hasil pertanian. Yang kedua, kalian harus mampu memahami apa? Ya, prosedur kerja atau penerapan dari penggunaan suhu tinggi ya pada bahan hasil atau produk hasil pertanian. Jadi ini yang dua ini yang mau dipahami oleh kalian, harus lebih mendalam ya. Ini sebenarnya tahu sarang burung ini, yang itu. Jadi bukan tahu sarang burung. Nah ini sejarahnya ini bagus ini tahu sarang burung karena ini ibu pernah membawa kakak kalian ke Malang hanya karena itu produk itu. Dia sempat namanya sempat mendapat juara harapan 2 tingkat nasional. Ibu ke Malang buat sejarah. Dapat ke gilirannya lagi kalian nanti hanya kada tahu sarang burung. Apa itu? Run for your dream. Apa itu? Usaha tidak akan pernah berbanding terbalik dengan hasil. Ketika kamu belajar, maka berbanding lurus. Jadi kalau kau belajar, kalau kamu belajar nanti, insya Allah kamu akan mengerti, paham dalam ilmunya, ya. Nah, itu kejar dia, run your dream, kejar mimpi kamu, ya. Terakhir kita ice break seperti biasanya, ya. Karena biasanya kita ice breaking gitu loh. Berdiri. Kamu dengar ya instruksinya dari ibu. Ketika ibu mengatakan misalnya ibu berkata titik-titik. Kalau ada kata ibu berkata berarti kamu lakukan. Ketika tidak ada ibu berkata, tidak lakukan.
Jangan senyum. Silakan pegang telinga. Ibu berkata silakan pegang hidung. Awas yang pesek. Hati-hati. Hati-hati. Iya tahu sadar semua. Ibu berkata pegang pinggang. Silakan duduk. Jangan. Sentangkan kaki. Sentangkan kaki. Oh, serius. Oke, silakan duduk. Tidak ada yang berkata. Oke, dengan solusinya. Ibu berkata silakan ketawa. Oke, anak-anakku semua, tepuk tangan, selesai. Mana nih? Puas? Berarti sudah siap kan? Iya. Aduh, siap, semangat, mesti bulan. Apa bedanya? Yang membedakan kan hanya tidak makan dan tidak minum, sama saja ya. Sama saja. Berarti semangat kita dulu. Baiklah, Ibu. Kemarin sudah Ibu wawancarai kali ini, mana siswa yang auditori, visual, kinestetik ya. Ternyata di antara kalian hanya ada visual dengan auditori. Sebentar sudah digunakan bahwa saya auditori akan ini. Jadi nanti siswa yang auditori kalian akan nonton video pembelajaran di HP ya. Linknya sudah dikirim ya. Sudah dikirim, ada di grup saya. Ya? Jadi kalau siswa yang visual nanti sebentar dia Ibu bagikan artikel ya, materi dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu penggunaan suhu tinggi. Gitu. Jadi sebentar itu jadi model pembelajarannya Ibu pada hari ini yaitu Sin, Roy, Kay, Share ya. Sin itu berpikir ya. Kemudian Roy, apa Roy? Urai. Sini. Menulis. Oh, fail. Fail. Kemudian share. Lagi pasti kamu yang suka ke posting, sharing, ya. Berarti sing, write, fail, share. Dalam model itu Ibu akan membagi kelompok kalian secara berpasangan, ya. Namanya berpasangan. Berarti dua-dua orang di ini saja ya, di teman-teman grup saja. Jadi sebentar Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, di situ saja nanti langsung ditulis ya. Kemudian kalian dalam menemukan jawabannya nanti berpasangan ya. Ya. Paham? Masa tidak paham? Paham. Dan saya bicara sendiri. Nanti anak itu yang auditori silakan HP-nya. HP-nya di coba dimainkan HP-nya. Ya, di grup saya. Kan kalian sendiri yang minta, yang auditori tidak suka kalau langsung dibukakan video di depannya. Kalian yang pilih sendiri pakai HP. Kan itu ada kemarin di wawancara. Siapa yang visual? Jadi walaupun menonton video tetap berdiskusi sama temannya. Jangan sampai hanyut. Entah duduk.
Siapa lagi nih? Dinaikkan. Tapi langsung dijawab saja di sini kan, di KPD. Menemukan jawaban sama, ditulis. Itulah. Kalau sudah menemukan jawaban sama, ditulis. Walaupun berbeda juga. Jadi kasih waktu 50 menit ya. Terus kanan. Kalau ada kendala anak, silahkan bertanya dengan menunjukkan tangan. Tidak apa-apa. Emang itu suruh menonton video. Harus ada suaranya, kalau tidak ada suara. Sudah ada kan? Jadi baca dulu instruksinya saya, jangan langsung dibuka. Ada di sini instruksinya. Ya. Terima kasih. Kiri. Berapa mungkin? Tinggal kamu kompak sama yang mana sekarang dan cara enam itu jadi saja dua. Bisa dibantu saya Pak, misalnya kalau didapatkan di sini. Ya. Luruskan dulu tangannya. Capek. Capek nulis kan? Ini. Luruskan dulu. Alda. Luruskan Alda. Seperti sudah lelah ngacak itu. Oke. Terima kasih kita.
share ya, berbagi ke teman-teman kelompok lain. Kira-kira kelompok siapa yang mau duluan? Siapa yang dulu? Oh, Isa, ayo. Silakan. Manisnya senyumnya Alda. Ada pokoknya kalau senyum-senyum manis. Kita dengarkan teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Dengarkan bebek apa yang dia tampilkan. Pertama, sterilisasi. Tujuannya untuk menginaktifkan sel-sel vegetatif mikroba patogen, mikroba pembentuk maupun mikroba pembusuk. Untuk dan penerapannya, susu penerapannya panaskan susu hingga Susu. Oh, susu. panaskan susu hingga suhu 72 derajat Celcius. Pertahankan susu pada suhu tersebut atau lebih tinggi selama 15 detik. Angkat susu dari kompor segar. Yang kedua, sterilisasi. Tujuannya untuk membunuh semua mikroba yang ada pada bahan pangan. Contoh dan penerapannya: sarden, penerapannya bisa dilakukan pada produk makanan kaleng, contohnya ikan atau daging. Produk dimasukkan ke dalam kaleng, ditutup dalam kondisi kedap udara, disterilisasi dengan metode yang diinginkan dengan air. Tidak penyelesaian, tujuannya untuk mempermudah pembebasan kulit. Ditambah mungkin kalau soalnya. Tujuan penyelesaian untuk mempermudah pembebasan kulit, membentuk aroma seperti penyelesaian kacang-kacangan, membentuk cinta Cinta dan rasa. Contoh dan penerapannya: kacang-kacangan. Penerapannya merupakan proses penyesuaian dan mengubah cita rasa bau dengan minyak panas sehingga air menguap. Coba bagaimana? Yang lain sama atau ada yang lain yang tidak sama? Yang dibahas sama ya yang dipilih? Sama yang dipilih? Ada yang lain? Sini sama semua. Ada. Tapi yang bagi yang dia bahas itu sama nggak jawabannya? Ada yang beda? Oh, tujuannya beda. Berarti nanti kamu share juga ke dia. Bukan berarti dia salah. Tujuan sudah ya. Cuma berbeda. Kita sebenarnya kita siapa itu? Kita dengan Anda. Silakan. Nanti kamu bandingkan juga jawaban kamu dengan teman kamu ya. Kalau ada yang kurang boleh ditambah. Kita dulu loh. Yang dulu itu. Sudah benar ya? Ya sudah. Yang benar ya? Tidak patah hati? Yang penting tidak patah hati. Yang saya takutkan saya kalau patah hati. Tidak apa-apa, kita biarkan dulu. Kita biarkan dia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penggunaan suhu tinggi. Yang pertama, pasteurisasi. Tujuan untuk meningkatkan sel-sel vegetatif mikroba patogen, mikroba pembentuk toksin, mengurangi populasi mikroba dalam bahan makanan sehingga memperpanjang umur simpan. Contoh dan penerapannya: susu. Panaskan susu hingga suhu 72 derajat Celcius. Pertahankan susu pada suhu tersebut atau lebih tinggi selama 15 detik. Angkat susu dari kompor segera. Yang kedua, sterilisasi. Tujuan
dengan membunuh semua mikroba yang dapat tumbuh pada produk pangan pada suhu ruang. Contoh dan penerapannya: makanan kaleng. Produk dimasukkan ke dalam kaleng, ditutup dengan kondisi kedap udara, disterilisasi dengan metode didinginkan dengan air. Yang ketiga, penggorengan. Tujuan: penggorengan merupakan salah satu proses dalam pengolahan makanan, yaitu dengan tujuan pemasakan bahan pangan, di samping juga berfungsi untuk pengawetan bahan pangan. Contoh dan penerapannya: ayam goreng. Lakukan pengaturan sesuai kebutuhan. Tuangkan minyak goreng pada wadah penggorengan. Masukkan bahan secara perlahan, angkat dan tiriskan setelah proses penggorengan selesai. Matikan pengatur suhu setelah pemakaian dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Luar biasa ya. Gimana? Ya. Kita beri aplaus dulu. Kalau ada yang beda, silakan dilengkapi ya. Terima kasih, demikian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ada salah katanya. Ada yang boleh Maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang proses penggunaan suhu tinggi yang akan dibawakan pada sesi. Dan saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang proses penggunaan suhu tinggi, dan kami memilih 3 proses, yaitu 1. Pengeringan. Tujuan pengeringan adalah memperlambat kemunculan dan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan, contohnya ikan asin. Penerapannya adalah proses pengeringan penguatan dilakukan terhadap suhu dan volume udara yang dihembuskan. 2. Pemanggangan. Tujuan pemanggangan adalah meningkatkan sifat sensori dan memperbaiki cita rasa dari bahan pangan, contohnya pemanggangan roti. Penerapannya adalah melibatkan transfer pemanasan dan massa di mana perpindahan panas terjadi. 3. Penyangraian. Tujuan penyangraian adalah untuk mengurangi kadar air, contohnya penyangraian kacang-kacangan. Penerapannya adalah proses penyangraian dan pengubah cita rasa dengan cara menyangrai dengan menggunakan kompor sehingga kadar air mengurang. Gimana? Ada yang tidak sama? Kalau ada yang tidak sama, silakan nanti dilengkapi ya. Terima kasih. Dan presentasi dari kami bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dengan topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa semua ya, kelompoknya sudah tampil semua. Setiap kelompok kan beda-beda yang dia bahas tadi kayaknya. Ada yang sama, ada yang pertama tadi apa? Pasteurisasi. Kalau yang bahas tadi pasteurisasi kelompok ini lebih banyak ya, nggak memilih. di belakang. Nah itu sudah bagus ya jawabannya. Kemudian apa lagi yang kedua? Sterilisasi. Itu juga kelompok. Kalau dasar kelompok sini. Kelompok sini. Kamu udah bahas sterilisasi. Sama hanya kelompok ya. Kemudian pengeringan. Ada yang bahas pengeringan? Sudah lengkap. Pemanggangan ada yang bahas tadi ya. Sudah. Penyangraian? Iya. Penggorengan? Masih ada yang satu yang tidak dibahas. Blanching ya. Blanching itu yang contohnya itu rebus, mengukus. Jadi contohnya dikukus, makanan yang dikukus atau produk yang dikukus. Ubi. Ya, kayak begini. Ada yang blanching, sterilisasi, pasteurisasi, pengeringan, pemanggangan, pengeringan. Itulah suhu tinggi, ya. Untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar paham, termasuk di tahap penutupan, ya. Jadi kita evaluasi, ya. Berarti bisa
kita evaluasi. Oke? Tidak banyak di mana. Langsung dijawab saja sini, Nina. Siap. Oke sayang deh, biasanya ya PDKT sendiri-sendiri itu kan tidak diskusi dengan orang. Bisa langsung jawab di bawah. Sudah bisa dikumpul. Dikumpul di sini saja nanti ya? Hah? Mana? Maksudnya? Bisa. Bisa. Anda sudah sayang? Ya. Karena sudah semua, kita merefleksi dulu. Sebelum refleksi, kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa sebutkan tujuan dari penggunaan strategi? Ya, silakan. Bapak? Ya? Ya, membunuh mikroba lagi. Yang membunuh mikroba kan ada tadi pemanggangan dengan pasteurisasi, sterilisasi ya. Ya. Kalau pasteurisasi itu mengaktifkan enzim ya. Kalau penggorengan tadi, apa tujuannya tadi penggorengan? Itu? Ya bisa, kita masak, boleh. Untuk pemasakan, ya boleh. Apalagi tadi? Pemanggangan? Pemanggangan. Selain membunuh kuman juga mengurangi kadar air. Ya. Apalagi? Penyangraian. Ya, betul. Untuk apa itu yang misalnya kulitnya? Ya, membantu pengusahaan kulit. Dengan apa lagi? Aroma. Kemudian penerapannya, contoh-contohnya sudah tahu kan? Kalau pasteurisasi, contoh produknya susu. Apalagi sterilisasi. Kalau blensing itu tadi ya, terus apalagi pengeringan ikan asin. Kalau ikan asin, apalagi penyangraian. Selain kacang-kacangan itu, kopi, coklat. Baiklah, jadi ibu berefleksi dulu pembelajaran kalian hari ini. Jadi di sini ada pertanyaan, nanti kamu menjawab sendiri. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, tanya. Langsung dijawab saja. Apakah kamu memahami penggunaan suhu tinggi? Manfaat apa yang kamu peroleh dari materi pelajaran kita hari ini? Menurutmu, apakah penting mempelajari penanganan suhu tinggi? Tantangan apa yang masih kamu hadapi dalam belajar tadi? Apa yang harus kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Maksudnya di masa setelah ini. Sekarang kalian di sini ya, ini refleksi. Sebelum kita mengakhiri ini, Ibu mau kasih tugas ya, kasih tugas buat di rumah ya. Tugasnya ringkaslah materi ini. Pokoknya sesuai dengan apa kemauan kalian, mau dalam bentuk tulisan ya,
mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk rekaman suara boleh, mau dalam bentuk apalagi itu yang kami buat kemarin pop up boleh ya, boleh juga dalam bentuk tanpa yang biasa kami lakukan. Jadi terserah ya, terserah anak-anak semua, pokoknya terserah kalian yang mana yang membuat kalian senang, jadi itu yang kamu lakukan. Jadi itu produknya nanti, ringkasan tentang materi kita hari ini ya. Jadi tetap semangat anak-anakku ya. Oke, kemudian jadi materi selanjutnya minggu depan kita akan memasuki praktek. Jadi ibu akan mengambil praktek suhu tinggi ini dengan produk keripik. Karena kenapa sekarang kan bulan puasa, persiapan buat lebaran ya. Oke, anak semua. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini, tetap semangat ya. Tetap semangat dan mari kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama.